Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Siapa nih Bang Faza, Bang Bizaini, Bang Arul, Kak Jessica, dan Kak Fani. Oke, nah mantap. Udah mulai open cam nih. Boleh sambil nyemil, boleh aman kita santai ya untuk trainingnya malam ini. Jadi mau sambil nyemil, mau sambil minum silahkan teman-teman. Kurang lebih kita trainingnya sama seperti tadi malam, kurang lebih 1,5 jam. Jadi kita akan melanjutkan yang tadi malam terkait dengan Power BI. Nah, oke sebelum itu sebentar ya, saya buka lagi filenya. Oke, ke di sini bergabung sudah gelap. Aman ke Eka nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam yang bisa aja kita sama-sama on cam biar bisa saling kenal. Oke. Hmm, jadi kita akan lanjutkan teman-teman yang tadi malam. Mungkin saya akan langsung masuk aja kali ya ke materi atau teman-teman ada yang mau dibahas dulu terkait yang kemarin. Mungkin Power BI-nya bahasanya belum berubah atau apa settingan yang perlu dibahas dulu sebelum kita lanjut. Tadi Kak Mila ya yang coba buat install ulang udah berhasil bahasa Inggris Kamila. Iya udah bahasa Inggris Kak sekarang. Oh berarti memang ketika install di awal itu ya settingannya ya bahasa Iya. Inggris. Oke. Ya jadi buat teman-teman yang masih bahasa Indonesia, kalau misalnya di bagian optionnya tidak bisa dirubah, masih tetap bahasa Indonesia berarti bisa coba install ulang biar settingannya sama-sama bahasa Inggris. Nah, kenapa saya juga tetap menggunakan bahasa Inggris? Karena misalnya nanti teman-teman pengen lanjutin belajar lagi Power BI, melalui YouTube mungkin atau melalui materi yang lain rata-rata yang digunakan itu Power BI-nya bahasa Inggris juga materi-materinya pun dalam bahasa Inggris biasanya saya masih jarang sih ketemu YouTuber atau yang bahas Power BI bahasa Indonesia ada tapi belum terlalu banyak. Oke, jadi teman-teman saya akan lanjut untuk trainingnya. Materinya kita masih akan bahas membuat dashboard. Oke, jadi teman-teman kemarin kita sudah mempelajari cara membuka Power BI-nya, kemudian cara mengkonekkan data kita, nah kemudian juga cara membuat chart yang sederhana. Dan terakhir kemarin kita membuat beberapa formula untuk measurement-nya yang akan kita letakkan nanti di bagian atas ini. Nah, measurement-nya sekarang kita ada dua measurement atau ada dua card yang sudah kita buat yaitu total sales dan juga total package. Kalau dari rencana awal kita yang akan kita buat ada total sales, total package, total cost, total profit, dan total transaction. Nah, kita akan melanjutkan teman-teman untuk membuat di sini sudah total sales dan juga total package, maka kita akan melanjutkan ke total cost dan juga total profit. Tapi sebelum itu, sebentar. Sebelum itu, mm, 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 mm. Oh, kayaknya di sini deh. Oke, teman-teman, kita akan mulai melanjutkan.
Di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat backgroundnya, background sorry, Power BI yang kita buat, backgroundnya itu warnanya adalah hijau di sini yang saya gunakan. Agar lebih menarik ya kita buat backgroundnya berwarna. Nah, default awal dari Power BI adalah backgroundnya itu dia putih seperti ini. Nah, kita akan mulai dari mungkin bisa setup background dulu. Siapa tahu misalnya teman-teman di perusahaan punya background-background tersendiri atau apa. Cara untuk mengganti backgroundnya itu adalah kita sama-sama ganti backgroundnya teman-teman. Klik aja di mana aja di area ini kecuali chartnya. Setelah itu kita ke bagian format your report page. Kemudian di sini ada canvas background. Di sini ada color. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengganti dengan warna lain, klik aja colornya, setelah itu ganti dengan warna yang lain. Tapi misalnya teman-teman mau menggunakan gambar, teman-teman bisa gunakan yang image. Jadi saya ulangin untuk mengganti background, klik di mana aja, kemudian ke bagian format your report page, ganti canvas backgroundnya, boleh warna, boleh juga yang lain. Transparansinya jangan lupa dinolkan. Nah, ini contohnya. Saya mengganti menjadi warna biru. Atau jika sesuai dengan yang ada di sini saya menggunakan warna hijau. Itu juga bisa. Tapi biar agak sedikit berbeda, saya pilih yang warna biru gelap kali ya. Biru elektrik. Atau teman-teman silahkan atur sama-sama. Boleh warna apa aja bebas. Yang penting kita mengatur backgroundnya. Oke, saya kuning aja deh. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau mengganti lagi nanti settingan-settingan yang lainnya, entah itu background dan lain-lain, silahkan diatur di bagian sini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Jadi itu adalah mengatur backgroundnya dulu. Kita lanjut, berikutnya adalah di sini kita punya total sales dan total package. Saya lihat dulu. Berikutnya adalah tadi total sales, total package. Berikutnya adalah kita akan memasukkan total cost. Berapa sih cost yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Jadi total salesnya 197 billion, 197 miliar. Nah, cost-nya itu berapa sih? Atau modal yang dikeluarkan itu berapa sih? Kita akan lihat dulu file Excel-nya, teman-teman. Nah, di file Excel ini, dari data transaction, dia tidak ada cost-nya. Dia tidak ada cost-nya, tapi kalau kita lihat ke support, masing-masing produk itu ada cost per package-nya. Nah, kita akan melihat berapa sih total cost dari masing-masing produk ini. Kalau di Excel, kan kita biasanya gunakan VLOOKUP ya. Kita akan sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita ambil produknya, kita ke kolom ini. Kemudian kita akan ambil kolom ketiga, 1, 2, 3, kolom ketiga. Ini nggak perlu diikutin dulu, saya cuma mencontohkan aja. Nah, kita akan dapat harga per package-nya itu adalah 150.000 dari Lipcare ini. Kalau saya turun ke bawah, nah ini adalah harga per package dari masing-masing. Ini baru per package, baru kemudian kita akan mengalihkan dengan total package yang terjual. Ini adalah total cost-nya. Ini adalah total cost yang dikeluarkan. Kita akan nanti paste sampai ke bawah. Tapi ini di Excel. Gimana caranya? Kita tidak otak-atik Excel-nya, kita hanya akan ke bagian Power BI-nya aja. Jadi dari table transaction tadi, kita akan menambahkan kolom baru. Nah, caranya kita akan ke table view, kemudian kita pilih kolomnya yaitu si shipments. Nah, di sini. Nah, ini adalah kolom, ini adalah table dari shipments. Kemudian di sini kita akan membuat
sebuah kolom baru, teman-teman. Jadi ke shipment, silahkan teman-teman buat new column. Diklik tadi new kolomnya, kemudian di sini kita masukkan nama kolomnya adalah cost. Nah, gimana cara mendapatkan cost-nya? Jadi sebelum kalau teman-teman ingat kemarin, kita kan membuat koneksi ya. Di model view, kan kita membuat koneksi antara shipment sama produk. Di mana cost per package itu ada di table produk, kemudian total yang terjual itu ada di shipment. Kita akan membuat koneksi di sini dia sudah terkoneksi, jadi kita nanti bisa membuat formulanya, teman-teman. Oke, ini saya hapus lagi. Jadi sebelum kita membuat formula, pastikan dulu bahwa sebelum kita membuat kolom, pastikan dulu bahwa antar tabel kita itu sudah terkoneksi. Saya akan kembali ke bagian report view yang di sini. Nah, kita akan mencari total cost dari transaction tadi. Jadi kita akan ke model ke table view. Silakan teman-teman ke table view. Kemudian pastikan teman-teman menggunakan table yang shipment. Klik table shipment. Setelah diklik table shipment, di sini di table tools, teman-teman klik yang new column. Klik new column. Nah, kemudian di sini kita akan memberi nama dulu kolom barunya ini apa. Nama kolomnya adalah cost. Nah, cost itu bagaimana cara mendapatkannya, maka kita akan masukkan formulanya. Jadi formulanya adalah dari cost ini, formulanya adalah kita akan mengambil dari table di produk. Tapi sebelum itu, nah, oke. Jadi formulanya itu adalah karena kita mengambil dari dari table produk, maka kita masukkan dulu related. Jadi related ini kita mengambil dari kolom apa related buka kurung, dari kolom apa kita akan dari table apa, maka kita masukkan table produk seperti ini. Nah, dari table produk tersebut apa yang mau kita ambil? Yang kita ambil adalah kita berikan kurung siku, yang kita ambil adalah cost per package. Jadi formulanya seperti ini. Saya taruh di chat. Related ini artinya adalah kita akan mengambil dari table lain. Kemudian di dalamnya table apa yang mau kita ambil? Table produk. Dari table produk kolom apa yang mau diambil? Yaitu kolom cost per package. Setelah itu kita enter. Maka secara otomatis Power BI akan mengambil cost per package dari produk ini. Karena tadi kan ketika di model view yang terkoneksi di sini kan produk ya. Produknya dari produknya ini dia terkoneksi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka produk ini dia terkoneksi dengan produk di sini. Jadi kita cukup membuat dengan related aja. Jadi formulanya yaitu cost related, kemudian dari table mana, kolom apa yang diambil. Seperti ini untuk formula cost-nya, tapi di sini baru cost per package, satu package saja. Sedangkan kita kan mau mengambil berdasarkan total package-nya itu berapa. Maka kita akan langsung kalikan dengan kolom package. Shipment yang package. Bukan total package ya, tapi shipment package. Jadi dari table shipment, kolomnya adalah package. Kemudian enter. Jadi
formula lengkapnya adalah seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, maka inilah cost dari seluruh transaksi ini. Dari seluruh shipment ini, inilah cost-nya. Nah, total cost-nya ini yang akan kita letakkan di part-nya ini. Nah, tapi di sini kalau kita lihat di shipment, dia belum ada nih. Udah ada cost-nya. Tapi lebih amannya kita akan menggunakan measurement lagi. Formulanya apa di measurement? Bagaimana cara menambahkannya? Maka measurement sama seperti kemarin, kita klik kanan, kemudian new measure. Nah, di sini kita akan masukkan, kalau tadi cost, sekarang adalah total cost-nya. Total cost-nya apa? Total cost-nya adalah sum dari cost yang ada di shipment. Jadi formulanya adalah total cost sama dengan sum dari table shipment kolom cost. Kita enter. Oke. Dan karena ini adalah total cost, berarti kita bisa gunakan mata uang lagi, yaitu Rp. Dan tanpa koma, nol aja. Nah, jika sudah, maka kita klik lagi kartnya kemarin. Oke. Kok aku costnya ada di BA ya, bukan shipment. Oh, tadi eh kayaknya waktu di table view, apakah menggunakan table BA atau table shipment? Kalau table BA dia hanya satu 2 3 seperti ini. Kalau shipment dia oke. Kalau gitu coba sekarang ke shipment lagi, cek apakah sudah ada kolom costnya. Belum. Oke, kalau belum silahkan ditambahkan lagi ke Eka. Jadi di shipment, kemudian new column, terus masukkan formula yang tadi, yang saya chat tadi. Kita tunggu sebentar, jadi kita dimasukkan jika sudah ada kolom costnya, baru kita akan beralih ke report view lagi. Oke, nah di report view silahkan dibuat lagi new measurement, di mana formula dari total cost adalah sum dari shipment cost. Jika sudah, silahkan ke kartnya ini, kita tarik lagi total cost, kita taruh di bawah data. Nah, sekarang tiga, kita punya tiga card di sini, tiga KPI di sini. Jadi kita bisa melihat total salesnya berapa, total package yang terjualnya berapa, cost-nya itu berapa, bisa kita lihat semuanya di sini. Nah, kita punya total sales, total package, total cost. Berikutnya kita akan mencari berapa sih profit dari keseluruhan transaksi tersebut. Karena kan kita sudah punya nih penjualan kita berapa, cost-nya berapa. Berarti sekarang kita bisa cari nih profitnya. Profitnya nanti kita akan buat formula total sales dikurang total cost. Maka kita ke measurement lagi, klik kanan kemudian new measure. Di sini adalah total profit. Apa formulanya total profit? Yaitu total sales dikurang dengan total cost. Ya sudah, silahkan enter.
Saya enter. Dan ini saya buat rupiah juga untuk total profitnya. Tanpa angka di belakang koma. Dan jika sudah, silakan ditarik lagi total profit ke bagian kartnya tadi. Dan silakan kartnya juga dibesarkan. Oke. Nah, teman-teman, di sini kebetulan kart saya dia hanya menampilkan 3 kolom aja. Saya nggak tahu teman-teman apakah sama 3 kolom juga. Tapi kalau di saya ini 3 kolom, saya harus geser ke kanan baru dapat total profitnya. Nah, kita akan rubah di sini agar kolomnya lebih dari 3. Caranya bagaimana? Diklik kartnya ini, kemudian ke bagian Format Your Visual. Ke bagian Cards, kemudian sebentar saya cek itu. Oh sorry, bukan di bagian Cards tapi di bagian Layout. Di bagian Layout maksimal card zone-nya kita ganti misalnya menjadi, nanti kan kita ada 5 KPI ya, maka di sini kita ganti jadi 5. Baru kemudian Enter. Nah, jadi kita juga bisa mengatur dari cards-nya ini berapa yang mau ditampilkan. Apakah semuanya, maka kita edit maksimal cards-nya. Tapi jika tidak, maka bisa kita buat mau 3 aja, mau berapa. Kalau misalnya kita buat 3, seperti tadi yang muncul 3, jadi kita harus scroll ke kanan dan ke kiri. Tapi jika kita ingin memunculkan semua, ya 5, 10, itu terserah di bagian maksimal cards. Oke, ini total profitnya. Sampai sini, oke, ini 4. Sekalian kita tambahkan satu lagi. Sekarang kita mau tahu ada berapa total transaksi yang berjalan atau total shipment-nya itu ada berapa. Jadi kalau kita ke Excel, di sini adalah satu baris ini adalah satu shipment. Yang ini juga sama, satu baris satu shipment. Kita mau tahu keseluruhannya ini ada berapa shipment. Ada berapa tracking lah, atau shipment atau tracking sama aja. Ada berapa pengiriman seperti itu. Nah, di sini kita mau tahu ternyata kalau kita scroll ke bawah dia ada 6.113 shipment atau ada 6.100 line. Nah, caranya agar kita bisa langsung memunculkan berapa sih total shipmentnya itu, maka kita ke Power BI lagi di sini. Kita akan buat formula di bagian measurement, klik kanan New Measure, yaitu di sini adalah total apa ya, transaction aja ya saya buat ya. Jadi ada berapa transaksi. Total transaction rumusnya apa? Karena kita ingin menghitung keseluruhan baris, maka formulanya adalah count rows. Count rows-nya apa? Count rows-nya kita akan langsung mengambil tabelnya. Tabel apa yang mau kita hitung? Yaitu tadi table shipments. Nah, langsung tutup kurung dan enter. Maka kita bisa langsung tarik total. Ini saya copy lagi ke chat. Maka kita bisa tarik lagi total transaction. Klik dulu kartnya. Kemudian tarik total transaction. Seperti ini. Jadi sekarang kita punya 5 KPI di sini, teman-teman. Di mana kita punya total sales, punya total package, total cost, total profit, dan total transaction yang bisa langsung kita lihat datanya. Jadi kenapa saya selalu buat measurement ini sebenarnya agar lebih mudah aja kita tarik-tarik datanya dan tidak mempengaruhi tabel yang lain.
Nah, kita sudah buat kartnya. Di sini kalau kita lihat total sales, dia ada di bagian total sales dia ada ikonnya, total cost dan total profit sama total transaction. Misalnya mau ditambahkan icon juga biar lebih menarik, itu teman-teman caranya sama seperti kemarin. Klik cards-nya, kemudian ke bagian format your visual, klik bagian image. Nah, di bagian seriesnya kita pilih dulu total cost. Kita aktifkan image-nya, kemudian kita browse image-nya. Misalnya untuk total cost, saya pakai yang mana ya? Yang ini misalnya untuk total cost. Nah, sekarang ada ikonnya. Ini misalnya teman-teman ngerasa fontnya kayaknya terlalu besar deh. Ini bisa diatur juga fontnya teman-teman. Di bagian call out value, di sini ada font. Jadi di bagian call out value, fontnya diganti. Misalnya 25 aja. Ini. Ada kayak Kak. Jadi untuk ini rekamannya sama seperti kemarin. Kan pagi tadi saya share. Rekaman malam ini juga sama. Besok pagi akan saya share rekamannya. Oke, jadi total cost sudah kita buat. Ini fontnya kita atur juga, kita kecilkan aja. Kemudian di bagian total profit kita tambahkan juga untuk ikonnya. Berarti kita ke image lagi. Seriesnya kita ganti menjadi total profit. Image-nya kita aktifkan. Kemudian browse-nya kita ganti. Kita cari ikonnya yang lain. Misalnya yang profit ini. Nah, total transaction juga sama, kita ganti juga image-nya kita aktifkan, kemudian browse-nya kita ganti dengan tracking misalnya. Jadi ada 6.000 transaksi atau tracking. Seperti ini untuk card-nya, teman-teman. Oke, kita mungkin atur sedikit kali ya. Atau ini dulu, silahkan jika teman-teman ada yang perlu diulang, ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Kita atur sama-sama teman-teman untuk cards-nya. Misalnya kita akan buat, kita ke general, di bagian effect, kita buat visual bordernya. Visual border atau enggak usah. Coba saya lihat lagi pengaturannya. Oh, di sini. Di bagian visual, kemudian ke bagian cards, bordernya bisa kita ganti mungkin kita samain misalnya dengan background belakangnya atau untuk border tetap white aja atau abu. Oke, sebentar. Saya mau bikin dia jadi seperti ini, jadi ada roundednya. Itu di bagian sebentar ya. Oke, kita akan buat kalau ini kan dia kotak ya. Kita akan buat menjadi dia ada roundednya agar tidak terlalu tajam ujungnya. Maka kita ke bagian sini cards, kemudian ke border dan di bagian mana ya? Background bukan. Atau kita ketik aja rounded. Oke, di sini kalau saya shape
Visual border. Oh, bukan visual border. Berarti kita matikan aja visual bordernya. Di bagian shape, card shape ya. Oke. Thank you Kak. Kita ke bagian card, kemudian shape. Border, placement, padding. Oh, tadi ketemu sekarang hilang ya. Tapi silakan coba teman-teman eh, cari juga kalau ada shape-nya Kak rectangle. Oke, benar. Shape-nya rectangle diganti menjadi rounded rectangle. Ya, benar-benar. Thank you, Kak Faza. Jadi di bagian cards tadi kemudian ada shape di sini ganti menjadi rounded rectangle dan kita bisa atur rectangle-nya. Kita bisa atur rounded-nya, sorry, rounded-nya bisa kita atur. Nah, agar dia tidak terlalu runcing di bagian dalamnya. Untuk background belakangnya kita bisa ke bagian general, bagian effect, kemudian matikan backgroundnya. Nah, misalnya di sini nggak terlalu cocok nih abu-abu dengan orange. Saya mau jadi buat warna putih aja. Ya udah di bagian cards kita ganti backgroundnya dengan warna putih misalnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa sama-sama atur di situ. Termasuk mau atur fontnya, atur yang lain-lainnya itu di bagian format your visual. Nanti teman-teman tinggal coba otak-atik. Misalnya teman-teman bingung, coba diketik aja di sini. Apa namanya? Oke. Sekarang teman-teman kartnya udah oke. Udah jadi kartnya. Berikutnya kita akan coba membuat slicer dulu. Slicernya kita akan buat berdasarkan kota, teman-teman. Bagaimana cara membuat slicer? Jadi kita klik di mana aja di data ini, kemudian kita ke bagian slicer. Di sini slicer itu yang ini slicer. Yang ini adalah slicer. Silahkan teman-teman klik slicernya. Nah, setelah teman-teman klik slicernya, di bagian location kita tarik kotaknya ke bagian field. Jadi seperti ini. Jadi setelah diklik slicer, di bagian location, kotaknya kita tarik ke fields-nya. Setelah itu, ini jika kita pilih, nah maka dia akan, kalau teman-teman lihat di atas, maka angkanya akan berubah. Seperti ini, teman-teman. Tapi di sini kan kita harus klik-klik, di sini kan slicernya dalam bentuk kotak seperti ini, kita buat dalam bentuk yang lain. Maka kita ke format your visual, slicer setting, kita pilih, ntar, atau ini slicer. Oke, kita nggak jadi menggunakan slicer, kita gunakannya yang button slicer aja, teman-teman. Pilih yang button slicer. Jadi kita tinggal klik-klik buttonnya aja. Jadi kalau ini slicernya harus diklik, tapi kalau yang button, oke, kita ganti. Nah, jadinya seperti ini, button-buttonnya. Ini kita tinggal klik, maka kalau teman-teman lihat data di atasnya, dia akan berubah-ubah. Oke, seperti ini teman-teman.
Untuk slicernya, kita akan rapikan sedikit slicernya. Kita akan buat dia menjadi satu kolom ke bawah. Maka kita ke bagian format your visual, kemudian buttonsnya ini, sorry, layoutnya, kita rubah menjadi kolom maksimal row zone-nya 1, kolomnya 5. Terus, kebalik ya. Di sini 5, sini 1. Oh, dia ada 6. Berarti 6. Atau teman-teman bisa juga buat arrangementnya menjadi single column. Nah, maksimal button sounds-nya kita taruh aja 10. Jadi dia muncul semua. Oke, ini kita kecilkan. Nah, ini button-buttonnya sudah kita buat. Berikutnya adalah kita nggak mau pakai si kotaknya ini, headersnya ini, kita nggak perlu. Maka kita ke bagian general, titlesnya kita buang aja. Kemudian kita ke visual lagi. Bagian buttons, kita mungkin nggak perlu. Coba backgroundnya kita matikan aja. Jadi seperti ini. Kemudian kita ke visual sama seperti tadi kita buat shape-nya itu menjadi rounded. Bisa seperti ini. Warnanya mau kita rubah juga bisa. Oke. Nah, jadi di sini slicernya sudah dibuat. Jadi dia akan berubah-ubah datanya. Ini nanti kita atur lebih lanjut. Cuman kurang lebih untuk membuat slicer seperti ini, teman-teman. Kita taruh di sini aja. Nanti kita rapikan lagi model slicernya. Kita matikan. Jadi sekarang semuanya aktif. Oke. Untuk slicer aman, teman-teman? Bisa buatnya? Oke. Aman ya untuk slicer ya. Kurang lebih konsepnya sama seperti yang ada di pivot table di Excel. Dia akan digunakan untuk melihat data-data yang ada di sini. Jadi kita pilih slicernya. Oke. Jadi slicer juga di Power 2 yang pertama button atau seperti tadi yang kita tinggal pilih datanya mau yang mana. Jadi ada button slicer, ada juga slicer yang biasa. Oke, ini kita buat. Oke, kita buat ini dulu deh. Silakan teman-teman buat shapes aja dulu. Misalnya yang rectangle. Oke, kita buat dulu lah, kita atur sedikit. Nah, jadi kita buat rectangle, teman-teman atur kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman. Hmm, Jadi kayak ada pemisah lah antara sebelah kiri ini filternya sama yang sebelah kanan untuk data-datanya. Silahkan diklik, kemudian diatur besar kecilnya. Kemudian positionnya itu oh, hmm, jangan lupa kita ke format, kemudian kita send backward. Jadi kita taruh di paling belakang, agar nanti buttonnya tetap muncul dan warnanya silakan teman-teman atur juga, ganti aja warnanya. Ini ganti warnanya di bagian style, jadi shape, kemudian style, fill colornya kita ganti. Oke. Jadi warnanya saya sama, tapi saya berikan shadow. Dan shadownya itu adalah ke arah kanan. Nah, seperti ini jadinya. Kurang lebih layoutnya yang kita buat.
Jadi, dan teman-teman juga bisa langsung masukkan juga tabelnya. Oh ya, ini kayaknya sih ada, saya coba ke style, bordernya dimatiin aja. Oke, sudah. Style shadownya ke arah position ke kanan atau ke ya ke kanan aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita atur lagi untuk slicernya. Nah, teman-teman bisa juga masukkan logo di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat dashboard ini, di atas ada logo, di bawah slicernya tadi. Jadi silakan teman-teman masukkan logonya. Caranya sama, kita ke insert, kemudian image. Kalau tadi kita membuat shape, sekarang kita mengambil image. Misalnya ini logo for dashboard, saya taruh. Oke, beauty skincare, saya letakkan aja di, saya kecilkan dan letakkan di sini. Oke, seperti ini. Jadi sekarang kita punya slicer, punya KPI card. Berikutnya kita akan membuat chartnya, teman-teman. Chart pertama yang akan kita buat adalah yang ini dulu, sales. Sales yang ini akan kita buat, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman, membuat chartnya. Jadi untuk membuat chartnya, kita akan klik line chart, teman-teman. Jadi karena kita nanti kan chartnya berdasarkan tanggal, jadi yang akan kita buat adalah line chart. Gak apa-apa gede, biar aja dulu. Line chartnya ini kita pertama akan membuat berdasarkan total sales aja dulu. Jadi total salesnya kita letakkan di bagian y-axis. X-axisnya adalah berdasarkan kalender, di mana kalendernya kita akan tarik ke sini. Oke, seperti ini jadinya. Nah, pertanyaan adalah kenapa jadi seperti ini di sini? Dia beda dengan data yang ada di sini. Nah, jadi kalau data di sini adalah data per bulan, teman-teman. Tapi kalau yang di sini dia adalah berdasarkan kolom date, di mana tanggalnya itu adalah tanggal harian, teman-teman. Kalau kita dekatkan, oh ini tanggal 1 Februari, tanggal 9 Februari. Yang ini tanggal 14 Februari, 13 Februari, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat tanggalnya ini, chartnya ini, nanti akan menjadi sebuah per bulan. Jadi chartnya akan tetap per bulan. Caranya untuk mengubah menjadi per bulan, kita akan ke Power Query dulu, teman-teman. Di Power Query kita akan mengedit, kita akan mengubah tanggal-tanggalnya. Caranya kita ke Home, kemudian ke bagian Transform Data. Silahkan teman-teman klik Transform Datanya. Nah, ketika teman-teman klik Transform Data, maka yang akan muncul berikutnya itu adalah Power Query. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman menggunakan Power BI ini, teman-teman perlu juga memahamin skill Excel-nya, kemudian juga skill Power Query-nya. Tapi di sini nggak apa, kita bahas sedikit Power Query. Jadi ini adalah tampilan Power Query. Power Query itu kurang lebih dapurnya kita lah. Kita akan edit-edit datanya itu di sini, teman-teman. Oke, kita ke bagian kalender, teman-teman. Nah, di kalender ini, di tabel kalender ini, dia cuma hanya ada satu kolom, sama seperti di Excel. Di Excel itu kalau kita lihat ke support, di bagian tanggal, itu dia cuma ada satu kolom aja. Nah, kita akan buat dia menjadi beberapa kolom.
Pertama, kita akan mengambil tahunnya dulu. Bagaimana cara membuat tahun di Power Query? Kita klik date-nya, kita ke bagian add column, di sini ada date. Jadi kita pastikan di table kalender, klik date-nya. Oh ya, tapi sebelum itu pastikan dulu tipe datanya ini udah kita klik kanan. Sorry, kita klik logo tanggalnya ini, kemudian pastikan ini adalah date, teman-teman. Bukan 1,2 logonya, bukan dolar, bukan 123 dan yang lain-lain. Tapi logonya adalah date. Itu maksudnya adalah Power BI membaca data ini sebagai format tanggal. Nah, setelah itu kita ke bagian date. Di sini ada pilihan age, date only, year, dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya Power BI bisa membuat dari tanggal ini, misalnya kita mau mengambil year, kita klik year, maka otomatis akan menambah sebuah kolom baru berupa tahun. Nah, silakan teman-teman tambahkan tahun. Kembali lagi ke date tadi, kita tambahkan lagi selain tahun, misalnya kita mau menambahkan bulan, maka kita pilih bulan di sini. Nah, tapi di sini bulannya dalam bentuk angka. Misalnya kita mau adalah nama bulan, maka kita ke bagian date lagi, kita klik dates-nya, kita pilih yang name of month. Nah, seperti ini. Jadi nama bulannya nih sekarang. Jadi ada tahun, ada bulan, ada nama bulan. Misalnya kita mau tambahkan lagi, kita hanya ingin mengambil tanggalnya aja. Maka kita ambil yang day. Atau misalnya hari dalam, atau mau nama harinya, kita ambil name of day. Maka di sini muncul Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Sesuai dengan tanggal tersebut, dia harinya apa. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kan kita udah dapatkan bulannya masing-masing nih. Maka kita bisa ke bagian home, kemudian close and apply. Jadi di sini kita bisa menambahkan sebuah kolom baru di Power Query. Baru kemudian kita close and apply. Dia akan loading dulu. Baru kalau kita lihat lagi ke table kalender, maka di sini ada date, ada day name, ada month, month name, ada year. Nah, kita akan coba date-nya kita matikan, kita ambil yang month name. Nah, seperti ini jadinya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, dia sort-nya bukan berdasarkan tanggalnya. Dia malah berdasarkan dari yang terbesar dulu nih. Hmm. Oke, kita coba sekali lagi, kita close dulu dua-duanya. Kita hapus chartnya, kita ulangin lagi. Kita buat chart, kita tarik month name-nya ke bagian x-axis, kemudian total sales-nya ke bagian y-axis. Oke, sekarang kita mau dia yang berurutan itu buka, dia berurutnya berdasarkan bulan misalnya. Kita akan kembali lagi ke Power Query, teman-teman. Oke, loading. Kita ke kalender. Sekarang kita coba tambahkan sebuah kolom baru, add kolom lagi, yaitu berupa name of month. Sorry, bukan name of month, tapi start of month. Kita pilih yang start of month. Nah, jadinya seperti ini. Jadi setiap tanggal, mau dia tanggal berapapun, start of month-nya akan tetap tanggal 1 dan seterusnya. Jika sudah, kita kembali lagi ke data tadi, close and apply. Oke, kita lihat di kalender. Sekarang ada start of month. Ini kita letakkan di x-axis.
Nah, maka sekarang datanya sudah berurutan berdasarkan tanggal tadi. Jadi kalau kita hanya menggunakan month name, dia nggak berurut nih. Tapi kalau kita menggunakan start of month, maka dia akan berurut. Dari Februari ya. Karena datanya kebetulan memang dari Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Jadi jika teman-teman punya data ketika menggunakan Power BI tanggalnya berantakan seperti tadi, maka perlu Power Query-nya kita edit dulu. Kita tambahkan dulu. Entah itu start of month-nya atau nama bulannya atau yang lainnya. Nah, sekarang setelah kita buat seperti ini, kita bikin chartnya ini, garis-garisnya ini lebih smooth. Ini kan dia tajam ya. Kita buat lebih smooth. Caranya, kita ke bagian Format Your Visual. Kemudian di bagian lines-nya, kita ganti interpolation tipenya menjadi smooth. Nah, jadinya seperti ini. Klik charge-nya, kemudian di bagian lines, kita pilih interpolation-nya yang smooth. Bedanya, ya, bedanya di sini kalau linear seperti ini, kalau smooth dia jadinya lebih smooth. Oke, gini teman-teman. Dan kita juga bisa tambahkan angkanya. Jadi kita tambahkan angkanya ke bagian data labels. Nah ini. Nah, jadi sekarang data labelsnya mungkin mau kita buat warnanya lebih clear, maka kita pilih value-nya itu warnanya yang hitam misalnya. Seperti ini. Kalau mau ganti warna lines-nya, berarti kita ke bagian lines, terus color-nya kita ganti dengan warna orange misalnya. Nah, atau disamakan dengan warna background-nya. Seperti ini teman-teman, untuk membuat line chart-nya. Saya nggak perlu ininya, saya nggak perlu judul, maka saya ke bagian general, title-nya saya matikan. Saya kecilkan sedikit, saya sesuaikan lagi. Oke, jadinya seperti ini. Sama seperti tadi, saya mau buat background-nya mungkin em, mm, 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 mm. Oke, sebentar. Data labels, line, shade area, data labels, marker. Atau ada shape lagi nggak sih? Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita atur lagi data yang lainnya. Ini adalah ntar total sales sama year-nya mungkin saya nggak perlu data di x-axis sama y-axis-nya, title-nya y-axis, title-nya saya matikan. Di bagian x-axis juga sama, title-nya saya matikan. Nah, seperti ini jadinya. Eh, b- yang ini belum ya, year-nya. Oke, jadinya seperti ini. Tapi teman-teman di sini kita baru membuat total sales-nya aja. Saya akan kembali ke dashboard yang sudah dibuat. Di sini teman-teman ada beberapa pilihan. Kita bisa sales, bisa boxes, atau package. Kemudian bisa pilih shipment, kita bisa pilih cost, kita bisa pilih profit. Jadi dia akan berubah-ubah sesuai dengan pilihan yang kita buat ini. Nah, kita akan membuat seperti ini juga. Jadi ada beberapa pilihan yang mau kita munculkan untuk grafiknya tersebut.
bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelum itu mungkin ini grid-gridnya juga saya hilangin aja deh dulu. Jadi ke visual lagi di bagian grid lines saya matikan aja horizontal dan vertikalnya biar dia lebih clear. Oke. Ya. Nah, berikutnya yang saya sebutkan tadi, jadi kita akan membuat option-optionnya itu. Ada sales, ada package, cost, profit, dan transaction. Kita mau melihat dia pergerakannya setiap bulan itu seperti apa. Nah, cara membuatnya adalah pertama, kita akan ke modeling dulu, teman-teman. Di modeling, silahkan ke new parameter. Kemudian kita pilih yang fields. Jadi ke modeling, new parameter, kemudian fields. Di fields ini, parameter yang akan kita buat adalah measurement tadi. Jadi dari measurement tadi, measurement, anggap aja lah seperti ini. Measurement yang mau kita munculkan adalah total cost, total package, total profit, total sales, dan total transaction. Diklik aja. Jadi nama fieldsnya adalah measurement. Ini add slicer to dispatch diaktifkan aja jika sudah kita create. Oke. Nah, secara otomatis Power BI akan membuat sebuah table baru dengan namanya ini measurement. Kemudian total cost diambil dari measurement total cost, total package diambil dari total package dan seterusnya. Ini bisa kita edit namanya. Ini misalnya saya mau cost aja, yang ini package aja, yang ini profit, kemudian yang ini sales, dan yang ini adalah transaction. Ini. Oke, udah enter. Oke, jika sudah. Nah, kalau teman-teman lihat, dia membuat sebuah slicer baru, teman-teman. Di sini. Jadi yang tadinya kita membuat new parameter, modeling new parameter, dia membuat slicer baru. Nah, slicernya ini, kalau kita nyalakan cost, package, dan seterusnya, seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke bagian ini, teman-teman. Ke line slicernya ini. Di sini kita bukan menggunakan total sales, tapi kita akan menggunakan measurement tadi. Measurementnya kita tarik ke bagian y-axis. Jadi ketika cost dipilih, dia berubah. Package dipilih, dia berubah. Profit dipilih, dia berubah. Nah, kemudian kita ganti juga menjadi button slicer aja. Button slicernya kita buat layoutnya menjadi single row. Dengan maksimumnya adalah 5. Nah, ini kita letakkan di sini, misalnya. Jadi ini kalau kita pilih measurement cost, package, profit, sales, dan transaction, maka dia akan berubah. Jadi itu teman-teman caranya biar kita bisa membuat satu line chart, tapi dia bisa untuk berbagai macam measurement atau perhitungan. Jadi setelah itu baru kita atur bentuknya seperti apa. Tapi yang pasti di sini sudah connect nih antara measurement ini dengan data di bawahnya.
Oke, mungkin kita atur sedikit di sini agar dia tanpa title. Dan kita buat juga seperti tadi di visualnya buttons kita buat menjadi rounded misalnya. Oke, kita buat kecil aja. Kemudian kita bikin dia tanpa background seperti ini. Dan kita buat cards-nya ini tanpa border. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada pertanyaan kira-kira untuk slicer di sini atau ada yang perlu diulang? Cara mengecilkan font tadi gimana, Kak? Untuk yang cards-nya ya. Kalau untuk yang cards itu di bagian call out value. Call out value, kemudian kita ganti value-nya. Tapi kalau misalnya nama labelnya yang mau diganti, berarti di bagian label kita kecilkan fontnya. Jadi dia memang ada dua di sini. Ini adalah nama labelnya, yang di bawah ini adalah call out value-nya. Jadi di situ cara ngubahnya. Oke, kita kembali lagi ke sini sedikit. Jadi di sini dia kebetulan kembali nih warnanya menjadi warna biru. Kita akan rubah warna chartnya ini menjadi warna orange. Jadi setelah kita klik cost, kita klik data di bawahnya, lines-nya kita ganti menjadi warna orange. Kita ke package, dia masih warna biru. Jadi kita lakukan lagi hal yang sama. Kita klik di bawahnya, kemudian ganti warnanya menjadi orange. Profit juga sama, kita klik sel di bawahnya, ganti colornya jadi orange. Ini kebetulan harus satu-satu di sini untuk mengubahnya. Nah, transaction juga sama, kita ganti juga colornya. Ini jika yang mau ganti color ya. Kalau memang udah warna biru udah sesuai, udah nggak perlu diganti. Nah, kemudian di sini untuk cards-nya kita atur juga sedikit. Oke, di bagian buttons-nya. Nah, kita mau yang aktif dia berwarna putih atau all dulu deh. Jadi yang tidak aktif dia mungkin akan menjadi warna orange. Jadi colornya kita ganti fill-nya warna orange. Tapi yang aktif kita akan gunakan warna putih. Jadi buttons di bagian seriesnya kita di bagian stats-nya kita ganti menjadi selected. Itu yang selected-nya kita ganti menjadi warna fill-nya menjadi warna putih. Dan ke call out value juga state bagian selected kita ganti mungkin menjadi warna orange. Call out value kemudian value-nya kita ganti warnanya menjadi orange misalnya. Nah, jadi di sini yang aktif akan menjadi warna putih. Atau buttonnya yang tidak aktif saya ganti warna lain deh. Jadi kita ke visual lagi bagian buttons. Pastikan di bagian apply-nya kita pilih yang rest misalnya. Yang lainnya itu fill-nya adalah warna oke, warna seperti ini aja.
Jadi yang aktif berwarna putih, yang lainnya warna orange yang tua atau coklat. Nah, silakan teman-teman atur bentuknya mau seperti apa. Kalau di sini, kalau di data yang sudah jadi, saya buatnya yang tidak aktif dia warna putih, tapi yang aktif dia warna hijau. Bisa juga dibuat seperti ini, agar sama dengan data di bawahnya. Jadi mungkin yang oke, kita buat samain aja deh. Jadi bagian buttons yang select itu berwarna orange seperti background. Kemudian sisanya yang lain itu dia berwarna putih. Oke. Kemudian di bagian callout value-nya, selected-nya saya buat warna putih. Ini boleh di bold atau yang biasa aja nggak apa. Oke. Iya, seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk membuat chartnya, teman-teman. Dan pengaturan beberapa button-buttonnya. Saya atur sedikit buttons untuk yang selected. Saya kasih border warna putih. Oke, seperti ini aja. Nah, itu untuk membuat line chartnya, teman-teman. Selain line chart, kita juga bisa membuat top 5 produk, teman-teman. Jadi untuk membuat top 5 produk, di sini kita menggunakan bar chart. Oke, kita akan ke sini lagi. Jadi kita akan membuat sebuah bar chart sekarang, teman-teman. Cara membuat bar chartnya, maka kita pilih yang clustered bar chart. Setelah itu, karena kita mau melihat produk, maka kita akan menarik produk ke bagian y-axis. X-axisnya apa? X-axisnya adalah kita berdasarkan total penjualan, maka total salesnya yang kita tarik. Nah, jadi di sini kita dapatkan total sales dari masing-masing produk, teman-teman. Seperti ini jadinya. Di mana yang paling besar adalah niacinamide dan seterusnya. Tapi yang kita mau buat bukan seluruh produk, tapi kita ingin hanya top 5 produk aja yang ada di sini. Nah, untuk memunculkan top 5 produknya itu, teman-teman pastikan dulu di sini ada filter. Maka filternya ini diklik, kita buka. Nah, di sini kita akan memfilter data ini. Jadi si produk ini kita buka filternya, kita pilih filter tipenya itu yang top end. Maka kita masukkan di sini top 5. Jadi kita akan mengambil top 5 berdasarkan apa? Berdasarkan total sales. Jika sudah, jadi kita harus tarik dulu nih si total salesnya. Jadi kita tarik total salesnya ke sini, kemudian apply filter. Nah, maka sekarang hanya 5 item saja yang muncul. Ini jika saya misalnya pilih kota lain, misalnya saya ke Bandung, maka dia berubah. Saya ke Bangkok, oke, dia berubah-ubah nih. Saya Jakarta, dia berubah top 5-nya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan top 5 sales berdasarkan di sini. Sebentar, saya ya benar, berdasarkan total sales. Jadi kita bisa memunculkan top 5-nya.
dengan cara seperti itu. Dan misalnya kita mau munculkan lagi angkanya, mau kita munculkan, maka data labelsnya diaktifkan. Kemudian title-nya mau kita ganti. Title-nya adalah top 5 based on sales misalnya. Dengan fontnya adalah 20 misalnya. Ke 25. Nah, seperti ini. Nah, maka sekarang top 5 based on sales-nya sudah muncul. Kita misalnya mau ganti warnanya, juga sama di bagian sini. Misalnya di bars, kita ganti colornya menjadi orange misalnya. Nah, jadi sekarang kita punya dua chart di sini. Chart yang pertama adalah line chart, kemudian chart yang kedua adalah bar chart, di mana semua data ini dia saling terkoneksi, teman-teman. Saya klik slicer di sini, maka akan berubah. Singapura, nah maka akan berubah line chartnya, top 5 based on sales-nya juga berubah. Saya klik yang Johor Baru, maka datanya juga akan berubah. Data KPI di atas juga berubah. Jadi semua data-datanya saling terkoneksi. Inilah salah satu kelebihan dari Power BI, enaknya Power BI. Secara otomatis semua datanya terkoneksi. Misalnya di sini saya pilih si Cremate ini, saya klik misalnya, maka data di atas juga berubah. Saya klik yang ini, datanya juga berubah. Jadi tidak harus dalam bentuk slicer yang diklik, maka datanya akan menyesuaikan semua. Nah, enaknya Power BI itu bisa saling terkoneksi datanya. Misalnya kita mau eh, data ini dia tidak terkoneksi sama yang lain, apakah bisa? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi misalnya saya mau ketika klik di sini ya udah data yang lain nggak ikut berubah. Itu bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kita perlu atur lagi di sini, di mana pengaturannya itu adalah oke, di sini responsif atau tidaknya ini. Oh, sorry, bukan di sini, tapi di nanti saya cek lagi di mana. Tapi ada caranya agar chart tersebut dia tidak terkoneksi dengan chart yang lain. Nah, inilah teman-teman cara membuat dua chart, yaitu dan cara pengaturan slicernya. Nah, ini slicer yang ini pun misalnya mau kita atur ketika dia aktif, maka dia warnanya apa sama seperti tadi di bagian visualization, kemudian buttons di sini. Mungkin ke background dulu. Kayak background sudah tidak aktif. Kemudian di bagian buttons, di sini fill-nya misalnya kita nggak mau pakai fill, maka fill-nya kita matikan. Ini dia masih ke yang selected ya. Oke, saya ganti aja menjadi all. Jadi all-nya itu fill-nya adalah mati. Seperti ini. Bordernya juga mati. Jadi hanya font-nya saja. Cuman yang aktif dia berwarna putih, yang tidak aktif dia berwarna hitam. Bisa juga kita buat seperti ini. Misalnya kita mau besarkan fontnya, berarti kita pilih yang all, kemudian size-nya di call out value, kita pilih yang all, kita besarkan fontnya. Oke, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, jadi untuk dashboardnya ini udah setengah selesai teman-teman. Untuk dashboardnya udah setengah selesai. Selanjutnya nanti kita akan buat juga yang di sini. Kita akan buat sebuah table di mana nanti ada fotonya, ada salesnya, profit, dan lain-lain. Di sini kita klik produk, maka yang muncul adalah produk.
kita klik salesperson atau BA, maka yang muncul BA-BA-nya. Nah, ini adalah setengah jadi. Untuk malam ini kita akan sampai sini dulu teman-teman. Jadi dua chart ini dulu. Untuk chart yang lainnya atau si table tadi kita akan bahas di next meeting. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai sini silahkan jika ada pertanyaan atau ada yang perlu diulang atau perlu penjelasan lagi, silahkan teman-teman. Oh iya, jadi ini Power BI yang setengah jadi ini teman-teman, nanti akan saya share ke teman-teman. Tapi biasanya ketika akan membuka sebuah data, dia akan meminta source-nya itu diperbaikin. Karena di data saya, source-nya itu kan, source-nya saya itu di, oke, oke, sebentar. Oke, jadi nanti yang setengah jadi ini akan saya kirimkan ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengikutin. Atau yang kemarin kan sebenarnya Power BI-nya sudah saya kasih ya. Cuman mungkin teman-teman ketika buka dia akan meminta filenya itu ada di mana. Kenapa? Karena kalau di saya itu data source-nya itu dia berada di C, user, MZini, pictures dan seterusnya sampai data transaksi. Nah, jadi nanti jika teman-teman membuka file Power BI-nya dan dia minta update data source-nya dari mana, caranya ke menu Home, Transform Data, Data Source Setting teman-teman klik. Kemudian di sini teman-teman pilih yang Change Source. Klik Change Source-nya, kemudian ambil file teman-teman itu berada di mana. Seperti itu teman-teman. Supaya nanti teman-teman bisa buka. Nanti tinggal di browse, kemudian ambil data transaksinya berada di mana. Jadi dia akan mengupdate data source-nya itu. Karena kalau file ini dia berdasarkan folder saya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ini juga akan saya share di grup. Kalau yang sudah jadinya itu kan sudah saya share di link materi. Teman-teman bisa buka. Tapi misalnya dia minta update filenya ada di mana, caranya seperti itu teman-teman. Transform, kemudian data source setting. Betul, jika datanya taruh di flash disk atau di hard disk eksternal, biasanya dia akan meminta tuh filenya ada di mana, minta di update lagi ada di mana. Sama sebenarnya ketika kita menggunakan Power Query atau apa, pasti dia minta update filenya itu ada di mana. Karena Power BI ini kan dia datanya tidak dari data Power BI sendiri, tapi dia dari berbagai macam data, dari Excel, dari SQL, dari website dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi malam ini dulu teman-teman. Recordingnya sama seperti recording kemarin akan saya share di besok pagi. Atau jika memang malam ini selesai, ya besok pagi lah. Besok pagi akan saya share recordingnya. Silahkan teman-teman pelajarin. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke grup atau mau personal juga boleh. Silahkan. Oke, sampai sini aman teman-teman? Saya izin sedikit, saya mau update story. Oke, jadi itu untuk training malam ini, teman-teman. Saya izin story sebentar. Oke, ini dia Power BI yang setengah jadi. Jadi kita akan lanjutkan di next meeting di minggu depan, teman-teman. Oke, ada chat. Teman kata belum lagi direkaman. Oke, siap. Jadi silakan teman-teman ulangin lagi rekamannya. Rekamannya nanti akan saya upload lagi ke YouTube sama seperti kemarin.
Oke, jadi itu aja teman-teman untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak dan sudah mengikuti. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan, boleh di grup, boleh juga private personal langsung ke saya, silahkan teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita bertemu di next meeting di hari Rabu minggu depan tanggal 13 dan 14 Agustus di jam yang sama yaitu 19.00 WIB. Jadi itu aja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Thank you ya semuanya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak, izin live. Oke.